Qulu alaikal ihmalu illa bi'ihmalika an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak masuk kata semua oleh meremehkan bertaubat kecuali dengan sebab meremehkanmu daripada mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama muhasabah, kedua mutaba'ah. Kalau pengen taubat, wala tahsulu laka rif'atu indallahi ta'ala illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hasil bagimu oleh ketinggian derajat di sisi Allah Ta'ala illa kecuali bisa hasil dengan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menuju presiden kalian antar diusir, maka bagaimanapun juga kudu ada yang antar, kudu ada yang menuntut, kudu ada guide. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam ala ismin, dan ada pun mengikuti bagi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu terbagi atas dua bagian. Jaliyatin, pertama mutaba'ah yang zahir, wa khafiyatin, dan kedua mutaba'ah yang tersembunyi, yang batin. Fal jaliyatu, maka adapun mutaba'ah Nabi yang zahir, aspek lahiriah, kas-sholati was-siyami, yaitu seperti sholat, was-siyami dan puasa, waz-zakati dan zakat, wal haji dan haji, wal jihadi dan jihad, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu. Namanya aspek syariat. Wal khafiyatu an taqtaqidal jama'a fi shalat, dan adapun aspek yang batin mutaba'ah an taqtaqida, yaitu bahwa kamu meyakini al jama'a akan memandang Allah, hadirnya hati fi sholatika, pada sholat. Al jama' itu ru'yatullah fil qalbi, jadi ka'annaka tara, namanya muraqabah, merasa diawasi Allah dalam sholat. Wa tadabbura fi qira'atika, dan mentadabburi pada bacaan. Kudu ngerti dari Quran yang dibaca, apa artinya Allah berkabira, alhamdulillah katsira, sebesar apa artinya ini wajah lilladzi, apa artinya Fatihah, apa artinya surat An-Nas, apa artinya subhana rabbil azim, apa artinya sami Allah bismillah, apa artinya rabbi firli warhamni, terus apa artinya subhana, apa artinya tasawuf, apa artinya semuanya kudu tahu. Burung beo bisa assalamualaikum nggak tahu artinya, matinya suul khatimah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah gara-gara nggak tahu artinya. Jangan sampai sholat kayak anak kecil, kayak wafat nggak tahu apa artinya, masa udah gede nggak tahu artinya, masih bocah jaga Allah, nggak tahu apa itu ayat-ayat yang dibaca, nggak paham. Itu dia belum mutaba'ah aman Nabi, baru separuh. Orang separuh bagaimanapun juga mirip. Begini. Fa'idha fa'alta ta'ata kas-sholati wal qira'ati wa lam tajid fiha jam'an wa tadabburan fa'lam anna bika maradan batinan. Maka apabila mengerjakan oleh kamu akan ketaatan seperti sholat umpamanya, wal qiraati, baca Quran, walam tajid, dan tidak merasakan oleh kamu pada sholat atau pada ketaatan jangan akan kehadiran Tuhan, wala tadabburan, dan tidak mentadabburi,
Fa'lam maka ketahuilah olehmu anna bika maradun batin, akan bahwasanya ada padamu yaitu sakit yang batin. Kalau kita sholat, kita baca Quran, tak tahu artinya, itu pastikan di hati kita ada penyakit. Orang minum jeruk manis kopi nggak ada rasanya, hamba itu lagi sakit. Qatungkirul ainu tawa syamsin min ramadin wa yungkirul famu hilwal ma'i min safar. Seringkali mulut merasa pahit kalau lagi sakit, jiwa kalau sakit tidak ada artinya, kayak orang mabok. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan sholat dalam keadaan mabok. Apa itu mabok? Kam min musallin lam yashrabil khamr wa huwa la yadri ma yaqul. Banyak orang sholat minum arak agak, tapi enggak tahu bersama, enggak tahu apa itu yang dibaca. Orang mabok begitu ngomong-ngomong, enggak ngerti apa yang diomongin. Mabok itu ada penyakit, menkibri daripada kibir, sosok, aujbin atau bangga diri, atau saya demikian itu. Mesti kalau sholat tidak memahami kandungan makna dalam sholat, maka orang itu dia ada sakit. Tapi kalau yang memahami, wajulilat qurratu aini fis shalah, saya itu nikmat kalau sholat, kata Nabi, karena itu yang diwarisi. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayatiyan ladhini yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Nanti memalingkan oleh aku dari ayat-ayatku akan orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tanpa hak. Orang-orang yang sombong, yang punya penyakit batin, Allah palingkan daripada kemanisan dalam ibadah. Tidak ada manis. Itu begitu kata Allah. Tidak ada nikmatnya ibadah, tidak enak. Fayakunu misaluka kal mahmumi alladhi yajidu fi famihi sukkar murad. Maka ada oleh perumpamaanmu seperti orang yang sakit demam, yang merasakan ia pada mulutnya akan gula, akan pahit. Orang yang sakit itu jeruk manis pahit, pisang manis pahit, apa aja pahit, itu pastikan sakit. Sholat yang nikmat, bacaan sholat yang bagus, tidak ngerti, tidak ada rasanya, hamba, itu pastikan jiwanya sakit yang kayak begitu, jiwanya. Fal maksiatu ma'aduli, maka adapun maksiat ma'aduli wa iftiqari khairun wa ahwanu minat ta'ati. Ada wabah kita dengar khairun minat ta'ati ma'izi wa istighfar. Fal maksiatu ma'aduli, maka adapun kemaksiatan disertai rasa hina, wa iftiqari dan rasa butuh kasih sayang Allah. Khairun itu terlebih baik minat ta'ati daripada ketaatan, ma'al izi wal istighfar, serta ada ketinggian hati, wal istighfar dan kesombongan diri. Maka kesalahan lalu disertai rasa menyesal itu lebih tinggi daripada ibadah yang disertai kesombongan. Iblis ibadah tapi sombong, akibatnya aba wastakbara wa kana kafir. Ada berbuat salah sama Allah tapi disertai rasa menyesal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana Allah angkat jadi nabi. Jadi manusia pertama yang dakwah. Kata Imam Mu'tazilah dalam hikamnya itu, kami maksiatun awrasat dullan wal kisar khairun min ta'atin awrasat izan istighfar. Kesalahan yang di dalamnya ada penyesalan itu lebih baik daripada ibadah yang berangkat dari kesombongan. Orang salah itu bagus kalau dia mengakui kesalahan dibanding orang taat yang sombong. Begitu. Adam salah
Karena merasa butuh kasih sayang Allah, Allah angkat jadi tinggi. Iblis bukan ibadah, karena sombong rendah. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, berfirman oleh Allah ta'ala, hikayatan Ibrahim al-Khalil, padahal menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah alaihi wa ala nabiyina Muhammadin afdhalus sholati wa atamus salam, atas Nabi Ibrahim dan atas Nabi kita Muhammad, yaitu seafdal-afdalnya sholawat dan sesempurna-sempurnanya salam. Apa katanya? Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa mengikut oleh dia kehendakku, maka sesungguhnya dia yaitu daripada bagian. Orang yang ikut aman Nabi itu maksudnya keluarga. Makanya Salman minna ahlul bait. Salman itu adalah keluarga kami karena mutaba'atun Nabi. Tapi Kanaan anaknya Nabi Nuh, innahu ibni innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluarga, dia amalnya tidak saleh. Anak kalau dia pengaruh, dia bukan anak, nggak diakui. Sebab enggak, faman tabi'ani fa innahu minni, mafhumnya faman lam yatba'ni fa innahu laysa minni, kan begitu mafhumnya. Ini Ibnu Athaillah kata fa mafhum hada anna man lam yatba'hu laysa minni. Maka dalam mafhuman ini qaulih ta'ala, ini firman Allah Ta'ala, yaitu bahwa siapa orang yang tidak mengikut ia akan Nabi laisa minhu, maka dia tidak termasuk daripada Nabi, bukan bagian keluarga. Kalau nggak mau ikut begitu. Ada orang saya cinta sama majelis ini, tapi ngaji kagak, ngomong doang. Itu ngomong doang sebenarnya juga bisa. Ngomong sedemen, datang aja. Waqad datang dan berfirman Allah Ta'ala, hikayatan Nuh. Nih, kan baru saya omongin. Padahal menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi wa ala nabi ibn al-Mustafa az-kassalatu wassalam, atas Nabi Nuh dan atas Nabi kita Muhammad yang terpilih, yaitu paling sucinya sholawat dan salam. Inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu Kanaan itu dari keluarga, dia keluarga saya itu, ya Allah, dia itu loh sekarang itu lagi melayang-layang di ayat. Fa'ajabahu subhanahu wa ta'ala, maka menjawab akan Nabi Nuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya Nuh innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia Kanaan ibni laysa min ahli, yaitu tidak lain dari keluarga, bukan keluarga itu, bukan. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia yaitu beramal yang tidak saleh, bukan. Ini namanya habit. Yang namanya anak itu anak pisang ya boleh bisa gitu. Jangan kematian obor, anak kiai ya jadi kiai. Kalau anak kiai nggak jadi kiai, itu namanya memadamkan obor, begitu. Itu begitu, obornya mati. Anak pedagang dagang, itu namanya tidak mematikan obor. Anak pedagang jadi pengangguran. Itu begitu. Anak guru kudu guru, itu namanya lahir. So, anak ada lahir, ada habit yang bagus sabit. Fal mutaba'atu tat'alu tabi'a ka'annahu juz'un minal matbu' wa in kana ajnabiyyan. Maka adapun mengikut Nabi, mengikut tuh, yaitu menjadikan oleh mengikut akan orang yang ikut seakan-akan si tabir itu bagian tak terpisahkan daripada yang diikuti. Jadi ngikut bapak itu menjadikan anak seakan-akan anak itu adalah bagian
Orhan dari sifat walaupun wa ikan ajnabiyah, meskipun ada si Tabit itu orang lain, bukan keluarga, gak ada darah daging. Abu Lahab paman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal bukan, karena Nabi kalau ceramah Abu Lahab, Abu Jahal paman Nabi, nggak ada paman yang ada hubungan sama Nabi. Yang ada hubungan Abu Lahab, Abu Jahal nggak ketemu, dia dari Bani Maksum, dia bagiannya lain, bukan Bani Hasim sih, nggak ketemu. Abu Lahab darah itu sama Nabi, tapi Quran bilang saya selanar data. Kenapa? Enggak bukan, sebab paman tabi'ani fa'inahu. Contoh Salman Al-Farisi, seperti Salman Al-Farisi. Salman anak tukang jaga kelenteng dari kecil, 90 tahun baru ketemu sama Nabi Muhammad, pas di umur 90 tahun nyari agama yang benar, ngikut Nabi, umurnya panjang, 90 tahun lagi meninggal dunia, 180 tahun. Apa itu sunnah Salman radhiyallahu di kauli sallallahu alaihi wasallam, Salman min ahli bait. Adapun Salman daripada kita itu keluarga. Salman keluarga kaya, keluarga. Kalau kita anak kiai, maka kita kudu bisa, bukan bangga jadi anak kiai, kudu membanggakan orang tuanya yang kiai. Murid yang baik bukan murid yang membanggakan gurunya, tapi murid yang dibanggain oleh gurunya. Bagaimana berupaya supaya gurunya senang? Nah, itu namanya murid. Begitu. Kalau banggain guru, semua orang juga begitu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Gitu. Rawahu Tabarani, hadis ini riwayat Tabarani fil Kabir dalam Mujamal Kabir, wal Hakim yang Hakim di dalam kitab Mustadrak, tapi waktu Ad-Dahabi sanadah, dan mendoifkan oleh Imam Ad-Dahabi akan sanadnya hadis ini yang dari Hakim, karena yang mengoreksi hadis Mustadrak Imam Ad-Dahabi, hadis ini yang di Hakim. Wa ma'lumun anna Salman min ahli Farisa, dan sudah dimaklumi oleh bahwa Salman yaitu daripada warga Persia, orang non Arab, tapi ikut Nabi jadi warga Nabi. Imam Bukhari bukan orang Arab. Orang Bukhari itu berzisbah, dia punya data, nggak dikenal, tapi kitabnya masih rujukan buat orang Arab dan non Arab. Mana lagi yang Sibau, tokoh Nahu, itu juga bukan orang Arab, yang orang Nahu, tapi dipakai. Kenapa? Faman tabi'ani farul mu'min. Kita jangan sedih dia, kita bukan cucunya Nabi. Asal ikut Nabi, faman tabi'ani fa innahu minni. Mutaba'ah, mutaba'ah. Walakin bil mutaba'ati qala an Rasulullah ta'lim. Akan tetapi dengan mutaba'ah. Dari mana? Salman itu jadi Salman min ahlul bait. Ahlul bait dari mana? Minna. Minal mutaba'ah. Dari jalur mutaba'ah itu nanti. Jadi ada anak sabab, ada anak nasab. Anak sabab, anak nasab. Salman keluarga sabab, sabab nasab ada. Makanya disebut husnul adab khairun min husnin nasab, wa husnul adab wa husnul nasab. Qala anhu sallallahu kalimat bersabda tentang Salman oleh Nabi SAW karena mendidik, ngajarin. Kenapa Nabi kata Salman baik? Keluarga besar yang mengikuti, itu namanya keluarga.
walaupun orang lain. Fakama annal mutaba'ata tusbitul ittisala kadzalika adamuha yusbitul ittisala. Maka sebagaimana bahwa mengikut Nabi itu, yaitu menetapkan akan menyambung dengan Nabi, seperti demikian itulah ketiadaan mutaba'ah, yaitu menetapkan akan terpisah. Kalau orang itu ikut, namanya mutasib, ada menyatu. Tapi kalau nggak ikut, tidak menyatu. Bagaimana supaya kita bisa mutaba'ah Nabi? Caranya bagaimana? Waqad jama'allahu khairan kullahu fi baiti wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi SAW. Dan sungguh menjadikan oleh Allah akan kebaikan seluruh dalam satu rumah, dan menjadikan oleh Allah akan anak kunci rumah akan mutaba'atun Nabi SAW. Maka kalau orang itu caranya bagaimana supaya bisa mutaba'atun Nabi? Pakai apa? Kunci fatabi'u bil qanaati. Maka ikutilah olehmu akan Nabi bil qanaati, dengan cara qanaat, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'an. Kata Nabi, berbahagialah orang yang dapat hidayah Islam, meskipun rezekinya pas-pasan tapi memiliki sifat qanaah. Al-qanaatu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah peti duit yang tidak pernah habis. Orang merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Qanaah itu dia menganggap lepas dari ujian, merasa cukup aja. Siapa yang disuruh qanaah? Yo, yang miskin. Jangan yang kaya, kaya qanaah. Sabar. Yang miskin itu ikut qanaah. Wazuhud dan zuhud. Ini yang kaya punya zuhud. Jangan ditaruh di hati. Begitu. Ada kebutuhan, ada keinginan. Keinginan enggak ada habisnya. Kebutuhan ada batas. Keinginan unlimited. Tapi kalau kebutuhan berbatas. Keinginan, manusia punya keinginan banyak, maka harus zuhud. Zuhud itu ikhrajud dunya minal qalb wa idkhaluhu fil jayd. Mengeluarkan dunia dari hati, naruh di kantong. Namanya zuhud. Kayak sapi tangan, dipakainya ya kalau lagi ingusan aja, kalau enggak ya dunia baik. Kalau butuh aja, bukan untuk sombong-sombong. Zuhud. Jadi zuhud itu bukan enggak punya apa-apa. Begitu. Enggak punya apa-apa bukan zuhud, namanya kere. Zuhud punya harta tapi hartanya enggak buat sombong. Itu namanya zuhud. Kata Syekh Zainuddin bin Ali al-Maribadi, wazhad badafa wa ana qatiqal nikah bil mali wa faqdul lahu qadar. Zuhud itu tidak menggantungkan dunia dalam hati, bukan tidak punya. Zuhud. Imam Malik ngomongnya zuhud, rumahnya tiangnya dari emas, tiang. Ini zuhud. Hubud dunia itu orang yang otaknya begini, hubud dunia. Walaupun miskin, namanya hubud dunia. Begitu. Punyanya sendal doang, cepit butut swallow.
pas Allahu Akbar hilang gak ya? Itu namanya hubutnya, padahal punyanya swallow hubutnya. Itu namanya hubutnya. Begitu. Kalau orang duitnya banyak itu hubud dunia, maka orang yang paling hubud dunia sedagat raya Nabi Sulaiman, karena duitnya banyak. Tapi Nabi Sulaiman gelarnya Sayyiduz Zahid, Nabi yang paling zuhud. Duitnya banyak. Jadi kalau nggak punya bukan zuhud, tapi iya zuhud akhlak hati, zuhud bukan akhlak badan. Jadi ya bukan, tapi dia khafiyah. Duit banyak biasa zuhud. Kayak tukang parkir kan. Wattaqalluli minad dunya, dan menyedikitkan daripada dunia. Itu contoh. Watarki ma la ya'ni min qawlin wa fi'lin, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah daripada ucapan dan perbuatan. Faman futiha lahu babul mutaba'ah fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu, maka barang siapa dibukakan baginya akan pintu mutaba'ah, fadzalika, maka adapun yang demikian itu dalil buktinya ala mahabbatillahi, atas kecintaan Allah kepadanya. Sebab al-mutaba'ah dalilun ala al-mahabbah, mutaba'ah bukti ada mahabbah gitu. Dalilnya qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakan oleh wahai Nabi Muhammad kepada semua umatmu, in kuntum, kalau benar-benar kamu tuhibbuna, yaitu mencintai oleh kamu semua akan Allah, fattabi'uni, maka ikuti mana. Cinta kepada Allah kudu cinta Nabi, cinta Nabi kudu ma'rifat Nabi. Ma'rifat Nabi ini bakal mutaba'ah. Jadi al-ma'rifah, al-mahabbah tabi'un lil ma'rifah. Kullama kanatil ma'rifatu aksar, kanat mahabbatu aksar. Bila orang itu ma'rifatnya kepada Allah itu banyak, maka cintanya Allah banyak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu begitu. Tidak bisa. Maka supaya kita cinta Allah, mana buktinya tuhibbun Allah? Mutaba'atul nabi. Maka Imam Haddad warzuqna kamalal mutaba'ah, baru yuhibbukumullah. Kalau mutaba'atul nabi, niscaya mencintai akan oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya mengampuni bagi kalian oleh Allah, bagi kalian dulu dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan ada Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang menyebabkan orang sulit mutaba'atul nabi? Apa yang menyebabkan orang berat lumpuh daripada mutaba'atul nabi? Fa idza talabtal khaira wallahu a'lam. Ini aja namanya banyak. Wallahu